Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Di mana minggu kemarin kalian sudah belajar tentang organ reproduksi pada pria. Kali ini kita akan belajar tentang organ reproduksi pada wanita. Pada organ reproduksi wanita ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ luar dan organ dalam. Organ luar itu adalah vulva dan labium. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita. Celah ini dibatasi oleh sepasang bibir atau disebut dengan labium. Labium ini ada dua, labium kanan dan labium kiri. Di dalam vulva itu bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi. Jadi salurannya terpisah. Organ dalam ini ada dua, yaitu ovarium dan saluran reproduksi. Mari kita pelajari satu-satu. Untuk organ dalam yang pertama ini adalah vagina. Jadi vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan lingkaran luar dengan rahim. Ini adalah vagina. Vagina ini tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut dengan selaput darah atau himen. Saluran mengalirnya darah menstruasi dan tempat keluarnya bayi. Saluran ini atau vagina ini sangat elastis. Dia bisa mengembang seukuran dengan bayi yang akan lahir. Selanjutnya yaitu leher rahim atau serviks. Leher rahim atau serviks ini yang membatasi antara vagina dengan uterus. Kemudian uterus atau rahim, ini bentuknya seperti buah pir. Fungsinya adalah tempat untuk perkembangan janin. Kemudian ada dua bagian, ini adalah ovarium atau indung telur. Ini adalah bagian utama yang menghasilkan ovum atau sel telur. Jika sel telur sudah dihasilkan, maka dia akan keluar dari ovarium. Keluarnya dari ovarium ini akan ditangkap oleh fimbre. Struktur berjumbai seperti jemari yang berfungsi untuk menangkap telur. Dari fimbre, sel telur akan masuk ke infundibulum, bentukan seperti corong yang ujungnya ditutupi oleh fimbre. Dari infundibulum nanti akan masuk ke tuba Fallopi atau oviduk atau saluran telur. Nah, ini adalah tuba Fallopi. Fungsi dari tuba Fallopi ini adalah sebagai tempat untuk fertilisasi, yaitu tempat terjadinya pembuahan atau ketemunya antara ovum dan sel telur yang kemudian akan terjadi peleburan. Kemudian ini adalah lapisan endometrium. Lapisan endometrium ini nanti akan meluruh pada saat terjadi menstruasi. Bagaimana sel telur atau ovum itu terbentuk? Proses pembentukan sel telur atau ovum itu disebut dengan oogenesis. Oogenesis ini terjadi di dalam ovarium. Oogenesis itu sudah dimulai sejak anak perempuan dalam kandungan. Sedangkan kalau spermatogenesis itu terjadi ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas. Pada saat bayi perempuan lahir itu sudah memiliki bakal sel
ovum atau disebut dengan sel primordial. Nah, ini sel primordial yang ada di dalam folikel. Jumlahnya sekitar 200 sampai 2 juta. Namun, pada saat nanti masa pubertas hanya sekitar 400 yang akan matang atau berkembang. Folikel-folikel yang ada di dalam ovarium ini nanti akan mengalami perkembangan dari folikel primer menjadi folikel sekunder sampai dengan terbentuk folikel matang di mana di dalamnya terdapat sel primordial yang akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid menjadi oosit primer. Jadi oogonium sampai terbentuk oosit primer ini pembelahannya secara mitosis dan terjadi saat masih dalam kandungan. Nanti pada saat masuk masa pubertas, oosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis, menghasilkan oosit sekunder dan polosit, di mana jumlah kromosomnya setengah dari kromosom induk. Kalian harus ingat bahwa pembelahan meiosis itu adalah pembelahan reduksi, terjadi pengurangan jumlah kromosom. Setelah oosit sekunder terbentuk, ini akan mengalami pembelahan secara meiosis yang kedua, menghasilkan ootit dan badan polar. Begitu juga dengan polosit ini nanti akan membelah secara meiosis dan menghasilkan badan polar. Jadi di sini ada 3 badan polar. Ini dilihat ukurannya juga lebih kecil dan tidak bisa berkembang seperti ootit. Selanjutnya, ootit ini nanti akan berdiferensiasi membentuk ovum. Jadi saat terjadi oogenesis itu hanya satu ovum yang terbentuk. Sedangkan yang 3 atau badan polar ini tidak mengalami perkembangan. Perlu dipahami juga bahwa proses pematangan sel telur yang ada di dalam ovarium ini hanya terjadi sebulan sekali. Jadi setelah sel telur ini matang, maka dia akan keluar dari ovarium. Proses keluarnya ovum dari ovarium ini disebut dengan ovulasi. Selain sebagai tempat pembentukan ovum, ovarium ini juga berfungsi untuk menghasilkan hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan hormon progesteron ini nanti akan memicu dinding rahim atau endometrium untuk menebal. Tujuan dari penebalan dinding rahim atau endometrium itu adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur atau ovum nanti dibuahi oleh sperma. Selanjutnya adalah siklus menstruasi. Seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan 1 sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Jadi karena perempuan itu mempunyai 2 ovarium, biasanya akan bergantian ovarium untuk melepaskan sel telur yang sudah matang. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan yang disertai dengan luruhnya sel telur dan lapisan endometrium yang menebal tadi. Pendarahan ini disebut dengan menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut dengan siklus menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Ada berapa fasekah pada siklus menstruasi? Siklus menstruasi dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi, yang kedua adalah fase proliferasi, yang ketiga adalah fase sekretori. Fase menstruasi ini terjadi peluruhan
atau mengelupasnya dinding rahim. Nah, ini bisa dilihat bagaimana siklus yang ada di dalam ovarium, kemudian fluktuasi hormon-hormon LH, FSH, estrogen, dan progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini dihasilkan oleh ovarium, sedangkan LH dan FSH ini dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Pada saat fase menstruasi, ini bisa dilihat level hormonnya, kemudian siklus yang ada di dalam ovari, terjadi perkembangan folikel. Kemudian pada fase proliferasi, folikelnya mulai matang dan di hari yang ke-14 terjadi ovulasi, yaitu proses keluarnya ovum dari ovarium. Pada saat ini hormon estrogen mendadak sangat meningkat untuk proses pematangan sel telur, sedangkan LH ini juga akan mengalami peningkatan karena dipicu oleh hormon estrogen. Setelah ovulasi terjadi, folikel ini akan menjadi korpus luteum. Korpus luteum itulah yang akan menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron ini yang nantinya akan mempertahankan dinding endometrium agar tetap menebal. Ini pada fase sekretori. Jika ovum yang keluar dari ovarium itu tidak terjadi fertilisasi, maka sel telur itu akan meluruh. Meluruhnya ovum itu akan diikuti dengan meluruhnya dinding rahim atau endometrium. Kenapa? Karena korpus luteum ini akan menjadi korpus albikan, di mana korpus albikan itu sudah tidak bisa menghasilkan hormon lagi, sehingga tidak ada yang mempertahankan dinding rahim, akhirnya mengalami peluruhan atau mengelupas. Ini adalah proses menstruasi, di mana ovarium menghasilkan sel telur yang sudah matang dan akan keluar. Jika sel telur ini tidak bertemu dengan sperma, maka dia akan meluruh bersama luruhnya dinding rahim. Nah, proses ini disebut dengan menstruasi. Di sini sudah ada tanggalnya. Kalau tanggal 1 itu mulai menstruasi sampai tanggal 5, maka akan mengalami siklus kembali setelah 28 hari. Ini untuk wanita yang normal, jadi siklusnya 28 hari. Selanjutnya yaitu fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi itu adalah proses meleburnya sel ovum dan sperma atau proses bertemunya antara sperma dan ovum. Tempat fertilisasi ini ada di tuba falopi. Kemudian akan menghasilkan zigot dan dalam masa perkembangannya zigot akan menuju ke dinding rahim untuk menempel dan berkembang di sana. Nah, ini bisa lebih jelas gambarnya bahwa setelah terjadi ovulasi, ovum akan masuk ke tuba falopi. Jika ada sperma yang masuk dan terjadi fertilisasi, maka akan terbentuk zigot. Zigot itu adalah sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma. Nah, setelah terbentuk zigot, maka zigot ini akan menuju ke uterus atau rahim. Selama perjalanan menuju ke uterus akan mengalami pembelahan secara mitosis dari zigot menjadi blastosit sampai terjadi penempelan pada dinding rahim yang disebut dengan implantasi. Ini terjadi sekitar hari ke-6 kehamilan. Demikian tadi anak-anak penjelasan singkat tentang organ reproduksi pada wanita. Sekarang tugas kalian
Silakan dikerjakan di buku catatan dan dikirim ke Google Classroom masing-masing. Yang pertama adalah gambarlah organ reproduksi wanita lengkap dengan keterangan dan fungsinya. Yang kedua, gambar dan jelaskan proses terbentuknya ovum. Yang ketiga, jelaskan proses terjadinya menstruasi. Yang keempat, jelaskan dengan singkat mengapa wanita mengalami menopause. Dan yang terakhir, jelaskan proses terjadinya fertilisasi. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga kalian tetap sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.